Sobat Betafish, Sobat Cupang di mana saja kalian berada. Selamat datang di channel Cupang Keren. Pada kesempatan ini, Cupang Keren akan membagikan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Contoh awal seperti jumlah spesies di negara kita ini, sobat. Itu ada kurang lebih 1.300 spesies ikan hias air tawar. Bayangkan sobat, begitu banyaknya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai ikan cupang tentunya. Ikan cupang atau betafish itu hidup di pinggir-pinggir kali sobat, di tempat yang rimbun agar aman. Kalian tahu nggak spesies cupang itu ada berapa? Itu ada 73 spesies sobat. Seperti contohnya cupang liar atau wild betta. Tapi pada masa kini atau saat ini, wild betta atau cupang liar itu juga sudah banyak dipelihara oleh pecinta cupang di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Tapi kalau kita bertanya-tanya, ikan cupang itu asalnya dari mana sih? Atau penyebarannya di mana saja sih? Penyebarannya banyak di benua Asia Tenggara, sobat. Tentunya di negara kita, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di negara Thailand, Vietnam, dan di Malaysia. Nah, sobat, cupang ini sepaham saya pribadi itu dibagi dua jenis, yaitu cupang hias dan kemudian cupang aduan atau cupang adu. Tapi sobat Cupang Keren akan membahas hanya cupang hias. Seperti contohnya cupang multicolor. Cupang multicolor ini cupang yang di tubuhnya warnanya bermacam-macam sobat, atau bisa dibilang berwarna-warni. Dan warnanya pun cerah-cerah dan bagus. Ada juga jenis cupang lain, yaitu biasanya disebut dengan blue rim. Blue rim, kenapa disebut dengan blue rim? Karena di sisi-sisi tubuhnya itu terdapat warna biru. Nah, cupang blue rim ini ada totol-totolnya juga di tubuhnya. Dan biasanya yang paling mahal itu di tubuhnya tidak ada totol-totol ya sobat, alias bersih. Yang ketiga adalah cupang half moon. Nah, cupang ini banyak juga dan sangat banyak digemari oleh pecinta cupang di negara kita ini, di Indonesia. Karena warna dan sirip ekor, dorsal semuanya yang begitu indah dan enak untuk dipandang, makanya banyak dipelihara. Selain itu, ada juga cupang jenis avatar. Cupang avatar ini biasanya dasar tubuhnya berwarna hitam. Kemudian ada titik-titik merah atau hijau di tubuhnya. Namun, ada juga yang keturunan avatar sobat, yaitu biasanya disebut dengan BBL. Tubuhnya berwarna hampir seluruhnya biru. Kemudian ada juga cupang double tail, cupang yang ekornya seperti terbelah dua. Kemudian ada juga cupang crown tail. Kenapa disebut crown tail? Karena ekornya bentuknya seperti mahkota, makanya disebut crown tail sobat. Kemudian ada juga jenis cupang round tail. Nah, itu cupang yang mempunyai ekor setengah lingkaran dengan sempurna.
Kemudian ada juga jenis cupang yang ekornya seperti kipas atau disebut dengan veiltail. Selain itu juga ada lagi cupang lain sobat jenisnya, yaitu delta tail. Jadi seperti gulali ya, kalau menurut saya pribadi seperti gulali ekornya dan sangat indah. Nah, selain jenis-jenis atau spesies cupang yang banyak itu sobat, kita juga perlu tahu bagian dari tubuh cupang. Seperti yang sudah pada umumnya sobat ketahui, pasti ada mata, mulut, kemudian ada insang, kemudian ada anal fin. Anal fin ini adalah sirip di bawah tubuh yang fungsinya sebagai pengatur arah dari berenangnya si cupang itu. Kemudian ada dorsal dan ada ekor. Kemudian di samping insang itu ada namanya pectoral fin. Nah, itu juga untuk berenang ya sobat ya. Kalau ventral fins biasanya cupang itu gunakan untuk bertumpu pada dasar tempat dia hidup. Lalu bagaimana cupang itu berkembang biak sobat? Yang pastinya di mana-mana ada jantan dan betina. Namun saya pribadi untuk saat ini sulit ya sobat ya untuk membedakan mana betina mana jantan, tetapi yang pasti betina itu mempunyai ekspot atau ovipositor tube, yaitu tempat keluarnya telur. Contohnya seperti ini sobat, ini adalah cupang female atau cupang betina. Nah, jika kita lihat di bawahnya, itu ada saluran untuk mengeluarkan telur ya sobat ya. Kalau saya pribadi, saya lebih melihat itu. Dan saluran tersebut hanya terdapat pada cupang betina atau female. Soalnya saat ini, cupang bervariasi besar tubuhnya sobat. Kalau saya pribadi agak susah membedakannya. Kemudian cupang yang ingin bertelur atau sudah kawin atau akan kawin, si jantan akan membuat busa atau gelembung busa. Hal tersebut dilakukan untuk menaruh telurnya. Tetapi ada jenis lain juga cupang yang menaruh telurnya di mulutnya. Kalau ada pertanyaan, berapa lama sih telur cupang itu akan menetas? Sepengalaman saya, itu antara 3-4 hari akan menetas dan menjadi anak-anak ikan cupang atau yang disebut dengan burayak. Kemudian pakannya apa? Pakan burayak. Kalau saya pribadi, saya berikan namanya Artemia. Artemia ini adalah sejenis udang yang kecil-kecil sobat. Udang ini atau Artemia dapat dibeli di mana saja. Pada awalnya saya beli dalam bentuk botolan ya sobat ya. Dan itu masih telur. Hebatnya ini, telurnya sudah lama tapi bisa ditetaskan. Nah, pada video ini saya sedang menetaskan telur Artemia. Yang dibutuhkan adalah wadah, aerator gelembung, kemudian air yang diberi garam dengan secukupnya. Bentuk telurnya itu tidak bisa terlihat dengan mata telanjang ya sobat. Kalau kita lihat dengan mata telanjang itu bentuknya seperti pasir. Pasir berwarna coklat. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya telur ya, atau cangkang telur. Ini karena saya sudah menetaskan itu cangkangnya. Penetasan telur Artemia ini memakan waktu kurang lebih 24 jam sobat. Baru dia akan menetas. Mengapa harus diberi
aerator atau gelembung udara yang kuat, karena untuk menetaskan telur Artemia ini dibutuhkan arus yang kuat pada air agar dia bisa menetas. Nah, ini saya bersihkan dulu sobat ya, biar bisa terlihat cangkang telurnya seperti apa. Nah, proses pembersihan cangkang telur ini biasanya saya lakukan pada saat jika akan memberikan makan atau pakan kepada burayak atau ikan cupang yang sudah menetas 3 atau 4 hari kemudian. Oke sobat, sudah bersih. Saya akan coba tunjukkan kepada sobat cupang keran bagaimana bentuk Artemia ini. Namun ini seadanya saja sobat ya, tidak memakai kaca pembesar atau mikroskop. Kita lihat dengan mata telanjang saja. Kita lihat ini ada kecil-kecil bintik-bintik. Ini hidup loh sobat, jangan salah loh. Mereka itu bergerak dan hidup. Nah, kalau kita lihat lebih detail, mereka itu sedang berenang ke sana kemari. Sangat banyak sobat. Pemberian Artemia ini kepada burayak itu tidak selalu terpatok waktu 3 atau 4 hari setelah burayak menetas ya sobat. Kalau pengalaman saya itu ada yang saya berikan 3 hari, kemudian setelah menetas, ada yang saya berikan juga 4 hari setelah menetas. Karena setelah burayak menetas dari telurnya, itu mereka masih punya sisa cadangan makanan di dalam telurnya atau di tubuhnya ya. Jadi mereka bisa makan. Nah, ini kita perbesar Artemianya sobatnya. Nah, selain itu, ada juga yang memberikan burayak dengan kuning telur rebus sobat. Tapi pengalaman saya memberikan kuning telur yang sudah direbus itu tidak saya lakukan lagi sobat. Kenapa? Karena akan membuat air keruh dan bau. Nah, sekarang kita bahas tentang daun ketapang. Daun ketapang ini manfaatnya banyak sekali loh sobat. Tidak hanya saja untuk ikan cupang. Ada hal lainnya seperti untuk pewarnaan. Dan manfaat lainnya ya sobat banyak banget. Tetapi untuk cupang, ketapang ini atau daun ketapang itu mempunyai zat yang bisa menenangkan cupang. Jadi cupang ini seperti apa ya sobat ya, dia harus bermain, tidak stres, dan sebagainya. Pokoknya harus senang deh. Oke sobat, itu saja yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sobat cupang keran, kita akan membahas video-video lainnya tentang cupang lebih dalam lagi atau lebih detail di kesempatan berikutnya. Kali ini kita bahas dengan singkat saja ya. Jangan lupa subscribe ya sobat cupang keran. Sampai jumpa.